Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terkait dengan masalah isbal ini, dengan penuh kejujuran, amanah ilmiah. Jadi yang kita sampaikan ini ya apa adanya gitu. Tidak perlu kita mempertimbangkan, nggak enak sama kelompok ini, nggak enak sama kelompok itu. Ya. Ini saya tidak sedang bicara kelompok ini, kelompok itu. Kita sedang lihat bagaimana ulama kita dulu mempermasalahkan soal ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama memahami hadis-hadis tentang isbal itu bahwa hadis-hadis yang mutlak harus dipahami secara muqayyad. Itu mayoritas. Artinya apa? Artinya apa? Menurut mereka, menurut kelompok mayoritas ini, isbal itu baru haram kalau ada khuyala. Kalau ada unsur keangkuhan, kesombongan, itu baru haram. Kalau tidak ada khuyala, maka isbal ini tidak sampai kepada hukum haram. Nanti berbeda lagi, yang bilang tidak haram itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak makruh. Ini sudah jelas dulu ya, pembagiannya. Nanti ada kelompok satu lagi, yang bukan jumhur, tapi pendapatnya juga tidak bisa kita anggap enteng. Karena yang berpendapat ini bukan orang sembarangan. Satu kelompok lagi mengatakan, ulama kita, yang kita terima perkataan mereka itu, mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang isbal itu keharamannya bersifat mutlak. Bersifat mutlak artinya haram seseorang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki, baik ada unsur khuyala, sombong ataupun tidak sombong, sama-sama haram. Kalau yang menjulurkannya tidak didasari karena kesombongan, itu haram. Kalau menjulurkan pakaian karena ada kesombongan, itu lebih haram lagi, lebih besar lagi dosanya. Jadi mereka membagi dua itu. Tetap haram, mutlak haram. Mungkin hadirin ingin tahu siapa-siapa saja yang berpendapat mengatakan haram muqayyad atau haram mutlak. Kalau jumhur tadi haramnya muqayyad. Artinya haram kalau ada khuyala, kalau tidak khuyala tidak haram. Satu kelompok lagi mengatakan haram mutlak, baik khuyala atau tidak khuyala haram. Maka coba kita lihat satu persatu. Yang mengatakan isbal itu haramnya muqayyad, artinya harus ada unsur sombong. Kalau nggak ada unsur sombong tidak haram, makruh atau lainnya. Di antara yang berpendapat itu adalah Asy-Syafi'i. Berani kita keluarkan Syafi'i dari Ahlus Sunnah gara-gara isbal ini, persoalan isbal ini. Yang berpendapat tidak haram juga adalah Ahmad. Artinya haramnya muqayyad. Dari kalangan Al-Maliki yang berpendapat Imam Al-Baji, Imam An-Nawawi termasuk yang memahami isbal ini haramnya muqayyad. Imam Nawawi yang diterima oleh semua kelompok. Kalau ada khuyala haram, kalau tidak ada khuyala makruh. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari yang juga sering dipanggil Syekhul Islam. Kemudian Imam Ar-Ramli yang sering digelar dengan Asy-Syafi'i As-Saghir, Syafi'i kecil. Imam Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami yang hebat dan luar biasa ilmunya. Termasuk Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Termasuk Ibnu Taimiyah menjelaskan itu. Lebih condong mengatakan bahwa isbal itu muqayyad haramnya. Ibnu Taimiyah. Haram kalau ada khuyala. Kalau tidak sampai haram. Ibnu Taimiyah. Termasuk Ibnu Muflih, termasuk Imam Syaukani dan banyak lagi.
Nah. Sekarang yang mengatakan haram isbal itu mutlak. Siapa yang mengatakan haram isbal itu mutlak? Saya tidak sebut ulama zaman sekarang. Karena kalau ulama zaman sekarang sudah dikotak-kotak sama orang. Ini kelompok, ini kelompok, ini kelompok. Kita pakai ulama yang diterima oleh semua. Lintas golongan, lintas mazhab. Yang bilang isbal itu haram mutlak, baik ada khuyala atau tidak ada khuyala. Yang pertama, Imam Ibnul Arabi. Ulama besar itu, mazhab Maliki. Hebat. Kan main-main. Ibnul Arabi, pakai al ya. Karena kalau yang satu lagi Ibnu Arabi yang tidak pakai al, ini kontroversi ini orangnya. Tokoh yang kontroversial, itu kita tidak bahas. Yang kita ambil adalah Ibnul Arabi yang pakai al. Dari mazhab Maliki. Kemudian Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Az-Zahabi ini murid Ibnu Taimiyah. Gurunya bilang mutlak. Gurunya mengatakan pengharaman isbal itu bersifat muqayyad, sedangkan muridnya Imam Zahabi mengatakan pengharaman isbal itu bersifat mutlak. Haram, baik ada khuyala atau tidak ada khuyala, haram. Imam Zahabi. Dan Imam Zahabi ini ulama besar nih, enggak ada yang membantah nih kehebatan ilmunya nih. Terima oleh semua. Termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam penjelasan beliau lebih cenderung, beliau mengatakan bahwa lebih cenderung menguatkan bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang berdebat dalam masalah ini ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat. Ulama-ulama muktabar yang diterima oleh semua kelompok, oleh semua golongan. Di sini saya mengutip perkataan Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Salah satu mungkin beliau mewakili dari kelompok pertama tadi. Kata beliau, wa hadhihi nususun sarihah. Hadis-hadis yang telah disebutkan masalah isbal itu adalah nas-nas yang tegas fi tahrimil isbal, tentang haramnya isbal ala wajhil makhilah, kalau dilakukan dengan makhilah, dilakukan dengan kesombongan. Wal mutlaq minha mahmulun alal muqayyad. Kata Ibnu Taimiyah, hadis-hadis yang mutlak yang menyebut bahwa isbal itu diancam tanpa disebutkan dikaitkan dengan sombong atau tidak, itu harus dipahami dengan hadis-hadis yang muqayyad. Hadis-hadis yang di situ ada keterangan, yang diancam itu yang ada unsur kesombongan. Jadi yang mutlak dipahami dalam koridor yang muqayyad. Kata beliau, wa innama utliqa zalika li annal ghalib anna zalika innama yakunu makhilah. Kata beliau, kenapa ada hadis-hadis yang mutlak? Ada hadis-hadis yang mengancam pelaku isbal ini tanpa dikaitkan dengan makhilah, tanpa dikaitkan dengan kesombongan. Kata Ibnu Taimiyah, karena biasanya ghalib. Kebiasaannya orang melakukan itu ada unsur sombong. Biasanya. Berarti kadang-kadang ada situasi-situasi tertentu di mana orang melakukan isbal, tapi tidak ada terpikir oleh dia unsur kesombongan atau keangkuhan. Ini ghalibnya. Jadi kata beliau, dan kebanyakan hadis-hadis tentang isbal ini muqayyad. Muqayyad dalam artian dikaitkan dengan sombong. Maka yang mutlak tadi dipahami dengan hadis yang muqayyad. Kalau tidak ada unsur kesombongan, fahuwa baqin alal ibahah, maka tetap dalam hukum boleh. Isbal itu boleh kalau tidak ada unsur sombong. Wa ahadisun nahyi mabniyah alal ghalib wal madhinnah. Hadis-hadis yang melarang secara mutlak itu dipahami secara ghalib, kebiasaannya, biasanya ada unsur kesombongan di situ. Terakhir Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Wa bikulli halin, apapun ceritanya, terlepas dari segala perbedaan ini itu dan sebagainya, fas sunnah, sebaiknya, sunnahnya itu apa? Taksirus thiyab, sebaiknya pakaian kita dipendekkan. Sebaiknya. Wa haddu zalika, batasannya bagaimana? Ma baina nisfis saq ilal ka'bain. Ya, batasnya adalah dari setengah
betis sampai mata kaki. Makanya ada saudara-saudara kita tengok itu gamisnya atau celananya setengah betis ya. Jangan diketawai. Kata Ibnu Taimiyah, batasannya itu adalah antara setengah betis sampai mata kaki. Famakana fawqal ka'bi fala ba'sa bi. Sesuatu yang di atas mata kaki tidak mengapa dan di bawah mata kaki finnar kalau ada khuyala tadi. Jadi beliau memberi solusi. Artinya begini, memang ada perdebatan para ulama. Ulama ini bilang boleh secara mutlak, secara muqayyad. Ulama ini bilang haram secara mutlak. Tapi sebaiknya yang paling aman di hati kita ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, ambil yang paling ihtiyat lah. Celana kita panjang, potong saja di atas mata kaki. Aman. Kita tidak kena dengan ulama-ulama ini, khuruj minal khilaf ini. Kalau seandainya ulama-ulama ini hidup sekarang, kita dapat restu dari semua. Kita direstui oleh Imam Nawawi, direstui oleh Ibnul Arabi, direstui oleh Az-Zahabi, direstui oleh Syafi'i dan lain sebagainya. Karena kita ambil yang terbaik. Dan orang-orang yang bilang boleh kalau tanpa khuyala itu pun belum tentu dia isbal. Kadang dia pun tidak isbal, cuma dia pendapat. Makanya tepat sekali kata Syekhul Islam tadi, sebaiknya dipendekkan. Celana udah panjang, pendekkan. Yang susah kalau pendek disuruh panjangkan. Celana kita pendek, suruh panjang. Ini berat sikit, ini harus tambah lagi kain. Enggak, ini udah panjang, pendekkan saja. Di atas mata kaki. Itu direstui oleh semua, sepakat semua. Maka kalau kita ambil pendapat yang muqayyad tadi, yang tidak ada masalah juga. Karena ada pendapat ulama yang begitu. Cuma kita berhadapan dengan Az-Zahabi, berhadapan dengan Ibnul Arabi, berhadapan dengan Ibnu Hajar dan lain-lain. Jadi secara apa kita kata, terlepaslah dari segala perbedaan ini itu. Yang jelas persoalan ini jangan dijadikan standar menilai orang ahlu sunnah atau bukan. Dan masalah ini jangan dijadikan alat untuk tahzir mentahzir. Jangan ngaji sama fulan. Kenapa? Pendapat dia aneh tentang apa isbal. Apanya yang aneh? Dia bilang kalau isbal itu haram kalau ada khuyala, kalau tidak ada khuyala tidak haram. Apanya yang aneh? Ini pendapat jumhur. Jadi masalah pengamalan silahkan. Masalah pengamalan silahkan. Pendekkan pakaian Anda, pendekkan gamis Anda. Pengamalan. Tapi secara akidah kita, secara etikad kita, secara keyakinan kita, tolong hormati pendapat pertama tadi. Walaupun pendapat kedua juga, mungkin nanti ada saudara kita, ustaz kita yang mentarjih. Pokoknya haram mutlak. Termasuk penulis kitab ini yang sedang kita baca ini. Syekh Abdul Razak menilai haram mutlak. Ikut pendapat Zahabi. Ikut pendapat Ibnul Arabi. Dia bilang haram mutlak. Kalau ada khuyala lebih berat lagi dosanya. Hormati ini pendapat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak puas, ya nanti bisa ditanyakan kepada guru-guru kita yang lain. Pada masyayikh-masyayikh yang lain. Tapi saya secara prinsip saya sampaikan ini sebagai bentuk amanah ilmiah. Jadi tidak adil kalau saya hanya menyampaikan satu model saja. Padahal dalam fikih Islam yang sangat kaya itu ada semua. Jangan sembunyikan kebenaran. Sampaikan. Amanah ilmu harus disampaikan. Kalau ditanya sama saya, bagaimana jadi ustaz kita ini? Udah potong semua, pendekkan semua. Di atas mata kaki. Itu yang paling bagus. Itu yang khuruj minal khilaf. Itu yang ihtiyat. Itu yang lebih nyaman di hati kita. Masalah sombong dengan tidak sombong, nggak usah dibahas lagi itu. Loh, Abu Bakar pernah menjulurkan sarungnya melewati mata kaki, bagaimana? Kata Imam Az-Zahabi, Abu Bakar itu ketika dia mengikat sarungnya di atas mata kaki, kemudian terjulur.
Terjulur sendiri. Kadang-kadang orang pagi lagi kenyang, ikat sarung di atas mata kaki, sudah lapar siang, mungkin melorot ya apanya itu, tapi dia jaga. Kalau ada kondisinya seperti Abu Bakar, ya silakan. Masa itu memang masa Rasulullah itu memang menjulurkan pakaian itu memang tradisi orang-orang sombong itu. Tapi apakah di tempat kita masih ada tradisi itu? Tapi di sebagian tempat saya tengok kalau ada orang yang menaikkan celananya di atas mata kaki, kesannya seperti orang kampungan. Ya? Kalau masih ada kesan itu di masyarakat, berarti ada makhilahnya itu. Unsur sombongnya ada. Makanya tepat kata Ibnu Taimiyah tadi, biasanya orang yang menjulurkan itu ada unsur makhilah, biasanya, ghalibnya, kata beliau. Dan yang bicara ini Ibnu Taimiyah bukan sembarangan. Syekhul Islam, rahimahullah. Jadi intinya secara pengamalan, insyaAllah kalau mau yang aman, yang tenang, potong. Maka kalau mau yang spekulasi tadi, ini benar, ini haram atau tidak? Makhilah atau tidak? Ya, kalau saya pilih yang aman sajalah, yang tenang di hati ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.